Ya, selamat bertemu lagi di Family of Grace. Hari ini kita belajar untuk membuat keripik bawang. Ini keripik bawang buatan Oma Betty. Nah, jadi yang kita perlu siapkan adalah ada tepung di sini dan tadi sudah ditimbang berapa banyak yang harus dibuat jadi adonan ini. Nah, sudah dikasih apa ini? Kasih bulat-bulat tadi, dikasih padat-padat, dipukul-pukul, dihentak-hentak. Tidak juga terlalu keras, pelan-pelan juga dengan penuh kelembutan, Bang. Jadi Ibu Betty mengajar kita untuk membuat keripik bawang yang enak sekali. Nah, setelah itu baru dipotong, dipisahkan, simpan dulu sementara yang ini. Kemudian baru buat yang ini, dipotong lalu dikasih bulat-bulat. Seperti itu. Dikasih bulat-bulat dulu. Memerlukan beberapa proses, Ya, tidak gampang, terus apa tapi Ibu? asik. Oke, terus apa lagi? Terus kesabaran, Penuh kesabaran dan sukacita. tentu dengan hati yang penuh sukacita. Aduh, Oke. hati yang gembira. Sekali lagi, sekali lagi kuncinya, rahasianya menurut Ibu Betty, Oma Betty adalah hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Jadi siapkan juga yang lain-lain seperti minyak dan tempat penggorengan nanti di sana perlu disiapkan juga. Di dapur mini, dapur cantik Oma Betty ini ada banyak yang dia bisa kerjakan. Tadi pagi dia membuat sesuatu yang mengejutkan. Oke, dan ternyata kue yang enak. Sarang semut katanya. Wah, enak sekali. Jadi itu menarik sekali. Tadi kami sudah makan waktu sarapan pagi. Enak. Jadi bagi yang suka yang manis-manis, wah itu pasti enak. Masih ada sisanya dan dia membagi kepada tetangga. Biasanya ada tetangga kami, ada cucu-cucu yang biasanya datang, tapi hari ini mereka tidak datang. Oma harus datang mengantar rotinya. Ini sebagian dari roti yang tadi dibuat. Katanya dia bereksperimen dan ternyata eksperimennya berhasil. Banyak yang Oma Betty lakukan di rumah ini yang lalu eksperimen semuanya katanya. Memang dia suka bereksperimen. Memang itu lihat inilah eksperimen yang dia lakukan. Nah, kalau yang hari lalu resoles ya, resoles. Dan kalau ini adalah keripik bawang. Ada campurannya, ada di sana daun seledri, ada daun bawang, dicampurkan dengan tepung ini. Nah, kemudian disiapkan tempat untuk sebentar menggulungnya dan memprosesnya menjadi tipis, kemudian nanti dijadikan kecil-kecil atau dipotong lebih dulu nanti. Begitu Ibu. Ya, Bu. Ya. Kesinilah Bu. Nah, itulah dia. Oke. Tahu nggak campurannya? Nah, apa campurannya, Oma? Campurannya ada telur,
ada ada telur, margarin, ada margarin, ada ya apa? Barisa jamur, oke, ada apa ada lagi? bawang putih, Oke, ada seledri, oke, ada daun bawang, ya. ada air. Mhm. Ya, ternyata dia sudah kasih tahu. Itulah bahan-bahannya. Silakan tulis sendiri ya. Kan nggak tahu caranya, terus nggak kasih tahu. Ya, dia sudah kasih tahu. Itulah dia tadi. Ada garam, Ya. Jadi rasanya enak sekali. gurih. Gurih, bersih, dan enak. Jadi sebenarnya kita dapat berkreasi di rumah. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak yang dapat dikerjakan di rumah. Yang penting kita sediakan bahannya dan siap belajar, bereksperimen seperti Oma Betty ini. Jadi ada-ada saja yang dia buat. Ya, kan kita tidak harus hanya tahu firman kan? Ya, itu dia. Ya, Jadi, kita juga harus tahu yang Kemarin lainnya. hari Minggu dia berkhotbah kemarin hari Minggu sebagai pengkhotbah. Dia ini pendeta juga ini, pemberita Injil dia. Ya. Tetapi di rumah dia juga dapat membagi sesuatu untuk ke jasmani, bukan hanya hal-hal rohani tetapi juga hal-hal jasmani, itu yang dikatakannya. Jadi lengkaplah hidup untuk di sini dan juga untuk hidup yang kekal nanti di surga. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan katanya, ada kerinduan dan juga siap untuk belajar dari orang lain. Banyak bertanya, banyak membaca, banyak melihat, menonton, dan akhirnya mempraktekannya sendiri. Jadi Bisa juga buat apa itu? Buat bakso boleh. Buat belum mie lagi. boleh. Jadi Nah, apa-apa saja dia bisa lakukan. Suatu saat nanti dia akan membuat bakso. Baksonya dari bahannya macam-macam. Boleh daging, boleh ikan, boleh tahu, ya, tahu. apalagi Daging ayam. daging ayam. Dia bisa membuat macam-macam tahu dan bakso. Jadi kita tidak perlu was-was untuk makannya karena kita sendiri tahu bagaimana cara membuatnya. Harus bersih. Karena kalau kita makan bakso di luar sana rasanya enak sekali, tetapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Apalagi restoran atau tempat makannya di belakangnya banyak tikus berlarian dan tempat cuci piringnya juga Kita tidak tahu. tidak diganti-ganti. Pernah loh kita lihat tuh. Iya, pernah lihat kita sambil makan di rumah makan bakso. Memang enak baksonya. Bakso daging, bakso sapi. Enak sekali. Tapi sambil kita makan lihat, kok ada tikus berlarian di dapur sana. Ada tempat air mereka cuci piring bakso itu tidak mengalir. Jadi piring ditampung, air ditampung di dalam baskom atau di dalam ember, ya dicelup di situ. Dilap pakai kain lap yang ya tidak diganti-ganti, dan itu salah satu akhirnya menjadi sebuah pelajaran. Dan mungkin itu juga yang Kalau menjadi bisa, kenapa kita harus ya itu yang menjadi inspirasi Oma Betty ini. Lihatlah senyumnya itu. Jadi di senyumnya itu ada bakso, ada risoles, ada kerupuk
keripik bawang, Yang jelas ada Tuhan Yesus dan ya. ada Tuhan Yesus yang pasti, ada harapan, ya, ada harapan. Nah, Sekarang kita akan menggiling. jadi setelah dia bulatkan itu, dia menggilingnya di sini. Ini proses pertama, menggilingnya. Nah, kemudian dirapikan, Giling ya, ulang lagi. diulang lagi, digiling lagi di tempat yang sama, sambil tangan kanan memutar gilingannya, tangan kiri siap-siap menyambutnya di bawah, sehingga dia tidak jatuh ke bawah sana. Nah, jadi ini dia sudah mulai berbentuk. Nah, jadi siapapun sebenarnya dapat membuat ini. Bapak-bapak juga bisa melakukan ini, tidak Benar, hanya Pak, ibu-ibu. ya. Jadi biasanya Oma Betty yang kasih padat-padat itu tepungnya dengan semua bahan tadi, kemudian dia potong, kemudian dia kasih bulat, dia menggulungnya menjadi pipih begini. Nanti giliran saya yang akan meneruskannya dengan irisan yang kecil-kecil, dan memotong-motongnya nanti. Jadi sebenarnya kita bisa menggilingnya dengan ukuran yang panjang, tapi pada akhirnya nanti kita akan memotong juga. Jadi proses yang lebih bagus adalah memotong, ya. Kita potong dulu, baru kita menggilingnya. Ada proses berikutnya. Jadi dalam proses-proses berikutnya kita potong-potong dulu semuanya, kemudian baru kita nanti giling kembali. Nah, ini sudah mulai berbentuk pipih, ya. Jadi kita siapkan gunting di sana, gunting seperti itu. Nah, setelah digiling, dikasih campur dengan tepung yang Dibuat tepung ada di lagi sana, supaya dibuat tidak tepung lengket. supaya dia tidak lengket, ya. Sebelah menyebelah dibuat seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru ditaruh di sana, diletakkan di sana, baru giling lagi yang lainnya. Nah, begitu seterusnya sampai semua bulatan itu nanti pipih seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi pesan dari Family of Grace bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, tetapi juga termasuk opa-opa dan oma-oma kita yang sudah usia 50-an tahun ke atas masih bisa bekerja, masih dapat berkarya untuk kesukaan kita bersama di rumah. Jadi kita boleh mengerjakannya bersama-sama. Jadi sekali lagi senang bisa belajar dari Oma Betty Elizabeth. Oke. Masih panjang prosesnya. Ya, jadi masih panjang prosesnya. Dan biasanya membuat keripik ini berapa jam? Sampai selesai bisa 3 jam lebih. Ya, sekitar 3 jam lebih. Dari awal prosesnya kita timbang dia punya tepung berapa banyaknya. Dan ini timbangan yang biasa Oma pakai untuk timbang tepungnya. Ini timbangannya, ya. Ini timbangannya. Dan dia punya ukuran sendiri untuk berapa banyak tepung yang akan dibuat untuk satu porsi, gitu ya. Satu resep. Istilah dia adalah satu resep. Nah, satu resep inilah yang dipotong begini, dibulat-bulat, dan juga ini nanti juga dibuat sama dengan itu. Ya. Nah, dari hasil ini nanti dia ada sekitar tidak banyak, tetapi cukup untuk orang-orang yang suka ngemil, yang suka makan.
tidak sampai, jangankan 1 minggu, jangankan 1 hari, 1 jam dikasih sudah habis. Satu bungkus yang ukurannya 200 gram. Ya, jadi anak-anak biasa pesan. Kami juga suka makan biasanya. Jadi Ini pesanan orang. ya, sekali ini Oma buat sesuai dengan pesanan orang. Ada orang memesan. Oma Betty, boleh nggak pesan keripik bawang, Bu? Gitu pesanannya. Bisa juga dipesan lewat WhatsApp, bisa juga lewat telepon, boleh. Tapi kalau terlalu jauh ke Malaysia, ya pasti tidak bisa lah. Untuk ke sekitar kota Tarakan lah boleh pasti. Yang di Malinau, yang di Nunukan, yang di Krayan, Boleh juga. yang di Jakarta terlalu jauh ya. Kesini aja ya, kalau mau makan keripik bawang. Boleh tidak, Bang? Sebenarnya keripik bawang ini menurut Oma Betty ini bisa disimpan. Bisa lama disimpannya. Tergantung tempatnya. Iya, kalau kita simpan dalam wadah yang bagus, mungkin bisa 1 tahun masih bagus. Bulan lah. Ya, tapi lebih bagus lagi ya paling kurang 6 bulan lah masa berlakunya. Ada apa namanya? Nggak ada masa expirednya, cepat habis. Jadi Cepat habis. nampaknya tidak ada masa expirednya karena cepat habis gitu. Cepat habis. Soalnya enak sih ya. Ya, digolong lagi seperti itu. Ya. Ini menarik sekali. Bisa, Bang. Ya. Ada capek kakinya tapi. Ya. Jadi memang menurut Mama Betty ya berdirinya yang capek. Jadi kalau kita mau santai, jadi kita hanya boleh menggunakan kursi, misalnya kursi tempat kita duduk misalnya. Ini ada kursi begini ya, jadi kita boleh duduk di situ dan sambil menggulungnya di mesin ini, ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar buat sendiri dan memproduksi keripik bawang sendiri di rumah, membuat mie, membuat bakso, membuat risoles. Nah, ini mesinnya. Jadi tidak terlalu mahal juga kan, Oma ya? Tidak terlalu mahal ya. Jadi ini mesinnya begini. Jadi ada di pasar, banyak dijual, ya, banyak dijual mesin ini. Sehingga di rumah kita ya kalau bisa ya disiapkan. Dan ini mesin selalu ada di sini di meja ini. Ya. Jadi ini lubang-lubangnya dan itu lubang yang tadi untuk menggilingnya tadi ini. Kemudian ini untuk memotongnya nanti untuk keripiknya. Kalau yang ini itu untuk membuat mie. Jadi kalau kita mau makan mie ya, Oma juga bisa membuatnya. Apalagi kalau cucu-cucu ke sini, wah, Oma, aku mau makan mie, kata cucunya. Dengan senyumlah dia melakukannya. Dengan sukacita dia kata, oke, saya siap melayani cucu-cucu yang cantik-cantik. Termasuk juga Opa yang makan. Tidak ketinggalan pasti Opa ikut makan lebih banyak lagi. Dan memang sih mie-nya enak sih. Jadi Beras kita tahu ya, campuran-campurannya. ya itu dia. Jadi memang waktu kita membuat dengan kualitas yang bagus, memang perlu tahu ukuran-ukurannya, ya. Memang tidak sembarang. Ada campuran-campurannya sehingga dia enak, padat dan tidak lembek, tidak juga terlalu keras gitu.
Jadi ukuran-ukuran itulah yang memang perlu diperhatikan. Ya, begitulah. Nanti kita Lanjut lagi. lanjutkan lagi dengan memotong dia menjadi kecil dan nanti saya akan kembali lagi, kami akan kembali lagi untuk video yang berikutnya bagaimana nanti memotongnya kemudian menjadikannya kecil-kecil lalu nanti proses untuk menggorengnya sampai jadi ya. Jadi setelah itu baru kita makan lah. Kalau mau yang bergabung, datanglah ke sini makan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oma, terima kasih Oma. Bye-bye. Sudah memberikan tipnya, Bye-bye. memberikan senyumnya. Bye-bye Oma. Bye-bye. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati kita semua. Amin.